Ya, Adisti, kalau misalkan untuk suasana pagi ini sudah dibangun setidaknya ada 7 tenda darurat di lapangan yang tidak jauh lokasinya dari lokasi kebakaran yang terjadi pada Senin malam kemarin, di mana tenda ini tenda gabungan, tenda darurat gabungan begitu ya, ada dari BNPB, maaf maksudnya BPBD, kemudian ada dari Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, kemudian ada juga dari Palang Merah Indonesia. Jadi memang ada beberapa tenda yang memang diperuntukkan bagi para pengungsi yang ada di kawasan Kemayoran Gempol ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Adisti dan juga saudara, bagaimana suasana pengungsian pada pagi hari ini, di mana ini merupakan tenda darurat yang dibangun untuk masyarakat ataupun korban kebakaran yang terjadi pada Senin malam kemarin, di mana ada juga tenda dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada dari tenda Dinas Sosial, dan kemudian ada juga dari tenda PMI. Nah, di depan ini merupakan barang-barang yang memang bisa diselamatkan oleh para korban kebakaran ini pada malam hari kemarin. Ini tampaknya berupa sepeda, kemudian ada kipas angin, tikar, dan juga sebagian pakaian mereka. Namun ini baru sebagian kecil saja, banyak juga yang memang harta benda mereka ini tidak terselamatkan. Kita dapatkan informasi bahwa setidaknya ada 250 bangunan yang terbakar pada Senin malam kemarin, atau setidaknya ada 500 kakak begitu yang menjadi korban kebakaran pada Senin malam kemarin, di mana mereka ini tentu harus dibantu begitu ya oleh Provinsi DKI Jakarta bagaimana terkait dengan pengurusan surat-surat berharga begitu, yang paling penting adalah yang perlu diselamatkan. Nah, tidak hanya juga kondisi pengungsian yang memang ada di tempat yang tidak jauh lokasinya dari pemukiman mereka di sebuah tanah lapang begitu ya, dan kemudian ada juga posko-posko yang memang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti tenda BPBD, kemudian ada juga tenda dari Dinas Sosial yang akan mencatat begitu terkait dengan ataupun mendata terkait dengan jumlah korban dan juga surat-surat berharga yang memang mereka butuhkan begitu. Nah, tidak hanya itu juga ada pos kesehatan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, di mana tadi kami pantau begitu ya, pos kesehatan ini memberikan layanan kesehatan kepada korban kebakaran ini, seperti kemudian mengecek pernafasan, kemudian mengecek tanda-tanda vital begitu. Nah, di depan saya ini merupakan salah satu petugas dari petugas kesehatan begitu ya, yang memberikan layanan kesehatan kepada korban kebakaran begitu, di mana kalau misalkan saya bisa gambarkan juga, Adisti dan juga saudara, tidak hanya orang dewasa begitu ya, tapi ada juga anak-anak yang menjadi korban pada kejadian ini. Ada juga tadi saya sempat lihat lansia begitu ya yang menjadi korban, sehingga memang perlu perhatian khusus terkait dengan kesehatan begitu. Nah, tadi Adisti juga menanyakan bagaimana kemudian apa saja bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tadi kami juga bisa gambarkan begitu, setidaknya hingga siang ini ada 3 dapur umum yang sudah ada di kawasan ataupun di sekitaran pengungsian ini, di mana tadi ada 2 milik dari Polri, kemudian 1 milik Basnas. Jadi memang dapur umum ini berbentuk seperti mobil mobil dapur yang bisa mobilitas begitu ya, yang mana ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di pengungsian ini. Kalau misalkan untuk siang hari ini memang belum ada makanan yang diberikan, namun tadi pagi ketika kami mula tiba di pengungsian ini, setidaknya para korban kebakaran ini sudah diberikan sarapan begitu oleh dapur umum yang memang ada 3 buah berada di tempat ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana kemudian bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah terkait dengan sarana kebersihan begitu, seperti kamar mandi dan juga toilet umum begitu, karena memang hingga siang ini belum ada begitu toilet portable yang diberikan ataupun dihadirkan di sekitar dari tenda-tenda pengungsian ini, sehingga ketika masyarakat ataupun korban yang menjadi korban ini ingin ke kamar mandi, mereka harus mencari tempat-tempat terdekat seperti masjid dan juga tempat-tempat terdekat lainnya. Adisti. Oke, jadi ada beberapa tenda yang sudah didirikan, termasuk juga ada 3 tenda
dapur darurat yang juga sudah didirikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bantuan berupa sarapan tadi sudah diberikan, didistribusikan kepada warga terdampak. Tadi saya melihat Fedriska, ada sejumlah anak-anak yang memakai seragam sekolah. Kita juga tahu saat ini ujian akhir sekolah sedang dilakukan. Bagaimana kemudian Dinas Pendidikan dalam hal ini juga Pemprov DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi bagi anak-anak yang terdampak kebakaran ini untuk bisa mengikuti ujian susulan atau akan dipindahkan kemana, termasuk juga kegiatan belajar mengajar di sana. Ya, Adisti, kalau misalkan tadi anak-anak yang menggunakan seragam ini sebetulnya mereka bukan korban kebakaran ya. Ini mereka adalah teman sekolah dari anak-anak yang menjadi korban kebakaran ini. Bagaimana kemudian anak-anak yang menjadi korban kebakaran ini mereka pakaian sekolahnya saja ini juga terbakar begitu, sehingga mereka masih mengenakan pakaian yang tadi malam mereka kenakan. Tapi tadi juga sudah ada begitu ya bantuan-bantuan yang disalurkan berupa pakaian baru kepada mereka-mereka ini. Nah, ini tadi terkait dengan pakaian sekolah begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan rencana ujian tadi saya sempat juga melihat pihak sekolah ini datang ke pengungsian ini untuk memberikan semangat ataupun berempati atas peristiwa yang terjadi terhadap siswa mereka. Bagaimana kemudian nanti terkait dengan ujian akhir yang saat ini tengah dilangsungkan, tentu pemerintah akan memberikan kelonggaran begitu ya. Apakah nanti bagaimana skemanya tentu nanti akan dibicarakan. Namun kalau misalkan terkait dengan dinas-dinas yang terkait, hingga saat ini hanya saja ada dinas sosial yang melakukan pendataan terkait dokumen-dokumen legal yang dibutuhkan oleh para korban ini. Nah, terkait dinas pendidikan ini saya belum melihat hadir di tempat ini, tapi dari pihak sekolah ini datang untuk memberikan semangat dan juga berempati terhadap korban-korban yang memang anak-anak yang ada di pengungsian saat ini. Nah, Adisti, informasi yang kami dapatkan juga, Adisti, dalam waktu dekat ini Wali Kota Jakarta Pusat juga akan datang langsung meninjau lokasi pengungsian ini untuk meninjau apa saja yang masih kurang begitu dari kebutuhan dari para pengungsi ini. Tadi saya seperti katakan adalah kebutuhan akan air bersih. Ini sangat urgent, sangat segera dibutuhkan, karena tadi saya sampaikan bahwa untuk ke kamar mandi para pengungsi ini cukup jauh begitu, mereka harus mencari mesin-mesin terdekat untuk mereka dapat membersihkan diri ataupun buang air begitu. Nah, sehingga memang hingga saat ini yang paling dibutuhkan adalah air bersih. Kemudian juga nanti tadi sempat seperti saya katakan juga, wali kota juga akan datang ke pengungsian ini untuk melihat apa yang kurang yang akan disalurkan bagi para korban kebakaran ini, Adisti. Oke, jadi ketersediaan air bersih ini menjadi perhatian yang harus diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada para korban terdampak kebakaran yang saat ini mengungsi. Tadi juga disebutkan oleh Fedriska, selain ketersediaan air bersih, juga toilet portable juga dibutuhkan saat ini bagi warga terdampak. Nah, bagaimana dengan pendistribusian bantuan bagi lansia, kemudian juga ibu hamil dan juga anak-anak? Apa yang saat ini juga dibutuhkan? Karena kan kita melihat ya bagaimana dampak dari peristiwa kebakaran ini, warga tidak sempat lagi untuk membawa harta benda mereka. Mereka hanya berpikir untuk bisa menyelamatkan diri mereka pada saat peristiwa kebakaran. Ya, Adisti, khusus untuk lansia dan juga anak berusia balita begitu ya. Ini bantuan yang diberikan oleh layanan pos layanan kesehatan ini jemput bola begitu. Mereka mendatangi tenda pengungsian untuk memberikan pelayanan bagi lansia dan juga balita begitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk orang dewasa yang kondisinya lebih sehat, mereka bisa mendatangi pos kesehatan secara mandiri begitu. Nah, ini terkait dengan layanan kesehatan. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan primer bagi lansia dan juga anak, kalau misalkan saya bisa gambarkan hingga saat ini saya belum melihat mungkin seperti kebutuhan akan popok begitu ya bagi lansia, popok untuk orang dewasa begitu ataupun untuk anak-anak ini belum ada. Tapi kalau misalkan untuk pakaian bersih, mereka sudah mendapatkan pakaian bersih sehingga mereka sudah bisa berganti pakaian dan juga bebersih diri. Dan kemudian memang banyak juga dari kerabat ataupun saudara dari korban kebakaran ini yang juga membawakan begitu ya kebutuhan-kebutuhan pribadi yang memang diperlukan
oleh korban pengungsian ini seperti kebutuhan-kebutuhan pribadi, pembalut begitu, kemudian juga tadi juga popok begitu ya untuk orang lansia dan juga untuk bayi. Nah, tapi kalau misalkan secara teknis yang memang diberikan oleh pemerintah, kalau misalkan saya bisa lihat hingga saat ini belum ada. Jadi memang ini juga menjadi salah satu yang penting begitu ya untuk menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Jakarta begitu untuk melihat ke sini apa sebetulnya menjadi yang kurang begitu yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun korban pengungsian yang ada di sini saat ini, Adisti. Oke, kita akan tunggu bagaimana langkah cepat dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mendistribusikan bantuan seoptimal mungkin bagi 500 kepala keluarga yang terdampak kebakaran, khususnya bagi mereka kaum rentan, salah satunya adalah lansia, ibu hamil, dan juga anak balita. Itu yang kemudian juga menjadi fokus. Karena apa? Karena warga tidak sempat untuk menyelamatkan barang berharga mereka, dan mereka hanya memikirkan bagaimana bisa menyelamatkan diri dari peristiwa kebakaran ini. Termasuk juga tadi disebutkan oleh Fedriska Ananda bahwa ketersediaan air bersih, toilet portable yang juga saat ini harus menjadi perhatian agar bisa dipenuhi di posko pengungsian. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari lokasi kebakaran, tepatnya di posko pengungsian di Kemayoran, Jakarta. Nanti akan kami update lagi perkembangan dari sana. Terima kasih Fedriska Ananda dan juga Yogi Syahrevi. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saat ini kami akan tampilkan kepada Anda, ini adalah visual terbaru dari udara dari juru kamera Andika Pratama dan juga Denny Yosua yang memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi dan juga kondisi pasca kebakaran yang menghabiskan ratusan rumah warga di wilayah Kemayoran, Jakarta, di mana setidaknya ada 500 kepala keluarga terdampak akibat peristiwa kebakaran yang terjadi pada tadi malam. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api secara maksimal di wilayah pemukiman padat penduduk ini. Upaya pemadaman api dilakukan selama 7 jam lamanya dengan mengerahkan puluhan personil pemadam kebakaran dan juga belasan mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Upaya pemadaman dilakukan selama 7 jam dan api berhasil dipadamkan pada pukul 4 pagi tadi. Saat ini, saudara, seperti yang kita ketahui dari laporan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Yogi Syahrevi yang melaporkan bahwa memang ada beberapa posko pengungsian yang sudah didirikan atau tenda pengungsian yang sudah didirikan. Ada 6 tenda posko pengungsian yang sudah didirikan dan juga ada dapur darurat yang juga sudah didirikan.